Sementara Presiden Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia merupakan presiden boneka yang dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Prabowo menegaskan dirinya berkonsultasi dengan semua mantan presiden, yakni Jokowi, SBY hingga Megawati. Dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap berkonsultasi dengan mantan Presiden Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia. Selain Jokowi, Prabowo juga meminta saran dan pendapat ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Megawati Soekarno Putri. Kepala negara menilai pertemuannya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang bermasalah. Transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya menghadap Bung Karno. Ya, lalu apa makna dibalik dukungan Purnawirawan TNI kepada pemerintahan Prabowo Subianto? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji sekaligus mantan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Dhanil, selamat malam. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dhanil, dalam 2 hari terakhir ada momen yang ditunjukkan Presiden Prabowo, baik itu di sidang kabinet dan juga momen halal bihalal dengan Purnawirawan. Ini mengenai bagaimana cara menghormati seniornya, baik kepada mantan Presiden maupun Purnawirawan TNI. Nah, apakah Presiden Prabowo ini sedang memberi pesan kepada mereka yang belakangan kita tahu bahwa menarasikan Prabowo ini berjarak dengan senior-seniornya, Bang Dhanil? Pertama begini, Pak Prabowo yang saya kenal, saya 7 tahun menjadi juru bicara beliau. Pak Prabowo itu adalah orang yang selalu memberikan penghormatan kepada senior-seniornya. Baik senior-senior beliau di tentara maupun senior-senior di dunia politik, di dunia pengabdian terhadap negara dan sebagainya. Nah, penghormatan itu selalu beliau tunjukkan, termasuk kepada tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dengan beliau atau berseberangan dengan pemerintahan yang pada saat itu beliau dukung. Misalnya contoh Mas Kevin, pada era Orde Baru itu ada namanya petisi 50. Isinya para purnawirawan dan tokoh-tokoh sipil. Di situ ada Pak Ali Sadikin, di situ ada Kemal Idris, Kemal Idris, kemudian di situ ada almarhum Pak Hugeng dan sebagainya. Dan Pak Prabowo pada saat itu adalah tentara aktif. Dan yang dikritik oleh petisi 50 itu adalah Pak Harto, yang notabene pada saat itu adalah mertua beliau, Presiden di satu sisi, Pak Prabowo adalah tentara aktif, di sisi lain juga Pak Prabowo adalah menantu Pak Harto pada saat itu. Tapi Pak Prabowo punya komunikasi yang sangat baik dengan tokoh-tokoh petisi 50 ini. Baik dengan Pak Ali Sadikin, baik dengan Pak Kemal Idris, baik dengan Pak Hugeng dan sebagainya. Nah, itu terus berlanjut sampai dengan hari ini. Pak Prabowo menghormati semua sikap politik yang berbeda. Tetapi Pak Prabowo tidak akan pernah
menutup tali komunikasi atau tali silaturahim dengan siapapun, apalagi dengan tokoh-tokoh senior yang memang sudah punya kontribusi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagi saya ini tidak aneh karena memang ini akhlaknya Pak Prabowo sebutlah begitu, karena beliau juga seringkali kepada kami yang muda-muda mengajarkan kalian jangan pernah sekali-kali melupakan jasa orang-orang yang sudah berkontribusi terhadap bangsa dan negara dan terhadap diri kalian. Dan itu selalu dicontohkan oleh Pak Prabowo. Dan hari ini sebenarnya ketika momentum Pak Prabowo ada di puncak kekuasaan, beliau tetap menunjukkan nilai-nilai akhlak itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak muda, pesan keteladanan Pak Prabowo ini sangat kuat untuk kemudian kita tetap menjaga nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai penghormatan terhadap orang-orang yang sudah berjasa terhadap bangsa dan negara, berjasa terhadap diri kita, penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan sebagainya. Ini nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai budaya kita yang harus tetap dirawat menurut saya di tengah demokrasi yang wataknya antagonistik, bahwasannya semua dianggap seolah-olah musuh, semua seolah-olah harus saling berkonfrontasi satu dengan lain. Kita lupa nilai-nilai gotong royong, kita lupa dengan nilai-nilai persatuan yang hari ini itu yang ingin terus ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Ya, Bang Daniel berbicara mengenai sikap politik yang berbeda, kita tahu bahwa ada kelompok purnawirawan yang menyampaikan sejumlah tuntutan. Tapi kemarin kita lihat ya, Pak Presiden duduk semeja dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, bahkan memberi hormat sebelum naik ke podium. Bang Daniel, sebetulnya bagaimana sih respon Pak Prabowo atas sejumlah tuntutan yang berkembang belakangan ini? Pak Prabowo pada prinsipnya menghormati tuntutan, menghormati sikap politik yang dalam posisi opposite begitu, berlawanan atau menjadi oposisi dalam tanda kutip terhadap pemerintahan beliau. Tidak ada masalah, itu adalah bagian dari sikap politik yang harus dihormati. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh yang punya kontribusi besar terhadap Republik. Para purnawirawan ini adalah para pejuang-pejuang Republik. Orang-orang yang sudah berkontribusi banyak sekali untuk kepentingan Indonesia. Jadi kalau kemudian dari para purnawirawan ini punya sikap dan kearifan politik yang berbeda, itu adalah hal yang mafhum, biasa. Dan kita harus tetap hormati selama memang sikap itu konstitusional. Kalau kemudian sikap itu konstitusional, kita hormati. Kalau memang ada yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Self correction kata Pak Prabowo, apapun yang dikritik oleh orang di luar pemerintah, apalagi datang dari purnawirawan, maka kita harus melakukan self correction. Tapi kalau kemudian sikap politik itu inkonstitusional, tentu itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dalam makna adalah kita harus luruskan, harus kita jelaskan bahwasannya hal-hal yang inkonstitusional tentu tidak pantas untuk digembar-gemborkan di ruang publik atau itu menjadi alat politik, dan itu yang akan menyebabkan demokrasi kita tidak sehat. Kalau dia konstitusional, kita harus melakukan self correction, kita cek lagi jangan-jangan apa yang disampaikan oleh yang kritik itu betul. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Bang Daniel, yang juga menarik untuk kita tanya itu mengenai Presiden yang kemarin menegaskan ya bahwa bukan boneka dari Pak Jokowi. Sepertinya Presiden sudah terusik sekali begitu dengan narasi-narasi ini, Bang Daniel. Iya, ini kan dianggap seperti propaganda. Sebenarnya adalah kami melihat ini adalah propaganda perpecahan.
divided et impera gitu. Jadi upaya memecah belah. Jadi kalau Pak Prabowo sangat intens dengan Pak Jokowi, nanti ada yang tidak suka, gitu, berusaha kemudian oh iya ini Pak Prabowo kenapa kemudian dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Padahal Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi, memimpin 10 tahun, punya kontribusi besar terhadap Indonesia, banyak prestasi-prestasi yang harus dilanjutkan, tapi banyak juga yang harus dikoreksi, dan itu yang dikoreksi oleh Pak Prabowo hari ini, dan yang baik dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pun demikian dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY, dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau kemudian ada narasi Pak Prabowo Presiden boneka, itu tidak benar sama sekali. Sekali lagi Mas Kevin, Pak Prabowo yang saya kenal itu adalah orang yang ketika menjadi prajurit maka beliau akan tegak lurus melaksanakan perintah pimpinannya. Dulu ketika jadi Menhan beliau akan tegak lurus melakukan dan melaksanakan perintah Presiden Jokowi. Pada saat ini beliau memegang tokat komando sebagai panglima tertinggi, sebagai presiden. Beliau akan memimpin secara penuh, in charge secara penuh, dan agak sulit agaknya mengintervensi Pak Prabowo. Saya seringkali mengatakan kalau ada pihak yang berusaha, apalagi orang per orang atau kelompok yang mengintervensi Pak Prabowo, saya kira itu adalah kesalahan pertama yang dilakukan, karena pasti justru akan mendapatkan penolakan, akan mendapatkan perlawanan yang keras dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tidak suka diintervensi. Beliau akan menjadi panglima sepenuhnya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Bang Daniel, Pak Prabowo ini kita tahu menyinggung presiden-presiden terdahulu ya, bahkan Gus Dur, Soeharto, dan Bung Karno pun sampai ingin ditemui. Nah, pesan apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan Pak Prabowo dengan sering sekali begitu menyinggung presiden-presiden terdahulu, Bang Daniel? Itu tadi, saya sering kali menggunakan kalimat politik Pak Prabowo ini adalah politik akumulatif advantage. Saya menggunakan istilah akumulatif advantage, yaitu politik di mana Pak Prabowo berusaha mengakumulasikan kemajuan-kemajuan, karya-karya besar, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya atau presiden-presiden sebelumnya. Diakumulasikan itu. Pak Prabowo ingin menghentikan tradisi cancel culture, seolah-olah kalau dari yang lama itu jelek semuanya, maka harus dinegasikan semuanya. Kan itu yang sering dalam sejarah kita yang terjadi. Misalnya generasi Orde Baru mengutuk Orde Lama, Orde Reformasi mengutuk Orde Baru. Kemudian nanti Orde Reformasi dikutuk lagi oleh Orde berikutnya, sehingga nanti bisa saling kutuk dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Itu yang ingin dihentikan oleh Pak Prabowo. Yang harus kita lakukan adalah mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah ada. Nah, banyak nggak kekurangannya? Banyak sekali, Mas. Nah, itu yang kemudian harus dianulir. Nah, inilah nilai-nilai politik yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya menggunakan istilahnya itu akumulatif advantage. Makanya kemudian secara analogis beliau menyebutkan, bahkan bila perlu, kalau saya bisa bertemu dengan Presiden Gus Dur, saya akan bertemu. Kalau saya bisa bertemu dengan Presiden Soeharto, saya akan bertemu. Kalau saya bisa ketemu dengan Presiden Soekarno, saya akan ketemu. Itu secara analogis, beliau ingin menyebutkan semuanya punya kebaikan-kebaikan yang itu harus kita akumulasikan. Kira-kira begitu, Mas Kevin. Ya, Bang Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bang Daniel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.